إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Shadaqallahul 'azim. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, santriwan dan santriwati Kutab Ummul Qura Cibinong yang Ustaz cintai karena Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas karunia dan nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita. Maka pada kesempatan kali ini kita bisa sama-sama belajar dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sahabatnya saat itu bersama Abu Bakar As-Siddiq. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa sih hijrah itu? Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah? Santriwan dan santriwati Kutab Ummul Qura Cibinong, ketahuilah hijrah itu maknanya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah dari Mekah ke Madinah atau hijrah dari Mekah ke Madinah. Untuk apa tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah? Tujuannya adalah untuk mencari tempat atau lingkungan yang lebih baik. Kenapa di Mekah? Ada apa dengan kota Mekah? Kenapa pindah? Karena di Mekah saat itu dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak disambut dengan baik oleh penduduk Mekah. Maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk hijrah ke Madinah. Santriwan dan santriwati Kutab Ummul Qura yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hijrah memiliki makna lain selain berpindah tempat. Tapi hijrah juga bisa kita maknai dengan berubahnya sikap kita dari yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik lagi. Misalnya Ustaz kasih contoh, tadinya kita salat duhanya masih disuruh sama Umi. Nah, kita hijrah nih, dari yang tadi salat duhanya masih disuruh sama Umi, sekarang salat duhanya sudah tanpa disuruh lagi. Itu adalah hijrah. Maknanya adalah merubah perilaku menjadi lebih baik lagi. Santriwan dan santriwati Kutab Ummul Qura yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana ayat yang tadi Ustaz bacakan di awal, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah", barang siapa yang berhijrah, merubah sikapnya menjadi sikap yang lebih baik lagi, tentunya karena Allah, yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah, niscaya engkau akan menemukan bumi Allah itu luas dan banyak rizki. Makna lainnya adalah ketika kita merubah diri kita menjadi lebih baik, situ ada kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ketika kita sudah berniat, berazam untuk merubah diri kita menjadi lebih baik, tapi qadarullah wa ma syaa fa'alah, kita dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah dicatat
niat atau pahala untuk niat hijrah kita, niat berubah kita menjadi lebih baik. Santriwan dan santriwati kitab Ummul Qura yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrahnya Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq ke Madinah. Maka dari itu selanjutnya kita akan menyimak video sirah tentang hijrahnya Rasulullah SAW bersama sahabatnya yaitu Abu Bakar dari Mekah ke Madinah. Saksikan dengan baik, insya Allah nanti banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Dari Ustaz cukup sekian. Setelah ini kita menyaksikan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah pengertiannya secara istilah adalah meninggalkan suatu perbuatan, menjauhkan diri dari pergaulan, pindah dari satu tempat ke tempat lain, atau meninggalkan suatu daerah menuju daerah lain. Hijrah Nabi Muhammad SAW dilakukan pada tahun 622 Masehi dari Makkah ke Madinah. Hijrah itu terjadi karena penindasan orang-orang musyrik Quraisy yang luar biasa terhadap Nabi dan para sahabatnya. Setelah Rasulullah selesai membaiat pada Aqabah yang kedua, ia mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Mereka pun keluar berhijrah secara berkelompok-kelompok. Rasulullah tetap tinggal di Makkah menunggu izin hijrah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama berhijrah dari Makkah ke Madinah adalah Abu Salamah bin Abdul Asad, kemudian Amir bin Rabi'ah bersama istrinya Layla, kemudian Abdullah bin Jahsy, kemudian sahabat-sahabat lain radhiyallahu anhum secara berkelompok. Selanjutnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bersama saudaranya Zaid bin Iyash bin Abi Rabi'ah. Tidak ada yang tinggal di Makkah melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa orang sahabat karena ditawan serta ada faktor lainnya. Abu Bakar termasuk sahabat yang paling sering meminta kepada Rasulullah agar diizinkan hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Janganlah engkau terburu-buru wahai Abu Bakar. Semoga Allah memberikan kawan yang baik sewaktu kamu hijrah." Lalu Abu Bakar pun merasa tenang dan berharap kawannya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa faktor yang memicu hijrah ke Madinah adalah yang pertama, karena adanya siksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Begitu Rasulullah melakukan dakwah secara terbuka, berbagai ancaman mulai diarahkan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang beriman yang mengikutinya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berpikir untuk mencari perlindungan di luar Makkah, sehingga terjadilah hijrah kaum muslimin ke Habasyah, Taif, dan kemudian ke Madinah. Kedua, adanya kekuatan yang akan membantu dan melindungi dakwah, sehingga memungkinkan Rasulullah SAW berdakwah dengan leluasa. Hal ini sebagaimana tertuang dalam isi baiat Aqabah kedua, yaitu kaum Ansor berjanji akan melindungi Rasulullah SAW sebagaimana melindungi anak dan istri mereka. Ketiga, para pembesar kaum Quraisy dan sebagian besar masyarakat Mekah menganggap Rasulullah SAW sebagai pendusta, sehingga mereka tidak mempercayainya. Dengan kondisi seperti ini, maka beliau ingin mendakwahkan kepada masyarakat lainnya yang mau menerimanya. Keempat, kaum muslimin khawatir agama mereka terfitnah. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang hijrah, beliau berkata, kaum mukminun pada masa dahulu mereka pergi membawa agama mereka menuju Allah dan Rasul-Nya karena khawatir terfitnah.
Itulah beberapa faktor yang mendorong kaum muslimin berhijrah, meninggalkan negeri Mekkah menuju negeri yang baru, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Semua ini dilakukan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah yang menarik saat hijrahnya sahabat. Ini kisah tentang hijrahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beberapa hari setelah turun wahyu perintah hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat di Mekkah untuk berhijrah ke Madinah dan bergabung dengan kaum Ansar. Beliau mewanti-wanti agar mereka meninggalkan Mekkah dengan cara berhati-hati, tidak bergerombol dan menyelinap di waktu malam atau siang hari. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai diketahui oleh kaum musyrikin Quraisy hingga mereka akan bergerak merintangi perjalanan. Para sahabat mengikuti betul apa yang diperintahkan Rasulullah. Mereka lalu berhijrah dengan diam-diam meninggalkan kota Makkah tanpa sepengetahuan penduduknya, kecuali Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sebuah riwayat yang dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalib menuturkan, setahu saya, semua muhajirin berhijrah dengan sembunyi-sembunyi, kecuali Umar ibn Khattab. Sebelum berangkat hijrah, ia membawa pedang dan menyelempangkan busur dengan menggenggam anak panah di tangan dan sebatang tongkat komando. Ia menuju Ka'bah saat orang-orang Quraisy tengah berkumpul di sana. Umar melakukan tawaf di Ka'bah 7 putaran dengan khusyuk, lalu menuju ke Maqam Ibrahim untuk melaksanakan sholat. Setelah itu, setiap lingkaran orang banyak didatanginya satu persatu seraya berkata kepada mereka, wajah-wajah celaka, Allah menistakan orang-orang ini. Aku akan berhijrah ke Madinah melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang ingin diratapi ibunya, ingin anaknya menjadi yatim, atau istrinya menjadi janda, hendaklah ia menemuiku di balik lembah ini. Dan tidak ada seorang pun dari kaum Quraisy yang berani menjawab tantangan Umar ini. Akhirnya Umar pergi berhijrah ke Madinah secara terang-terangan ketika yang lain sembunyi-sembunyi. Masya Allah, Allahu Akbar. Nah, santri-santri Kutab Ummul Qura, jadilah kita sebagai Umar bin Khattab yang gagah berani hijrah, tidak kenal takut demi mempertahankan keimanannya. Jadilah Umar bin Khattab yang telah membebaskan Palestina untuk pertama kalinya.